Sudah on nampaknya. Kita tunggu sedikit lagi untuk sahabat Bawaslu bergabung pada live Instagram siang ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Regi pada kesempatan ini dapat menyapa seluruh sahabat Bawaslu melalui live Instagram Bawaslu pada episode kedua di segmen Bawaslu Bicara. Nah, untuk segmen Bawaslu Bicara ini, sahabat, masih akan membahas mengenai buku Sri Kandi Mengawasi, Kisah Perempuan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pemilu 2024. Nah, yang mana pada episode pertama sebelumnya, segmen Sri Kandi Bicara ini langsung dipandu oleh Ibu Loli Senti selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang telah mengenalkan seluruh Sri Kandi Pengawas Pemilu yang tergabung dalam penulis di buku ini. Ada sebanyak 30 orang penulis yang tergabung menjadi penulis di buku ini, mulai dari Bawaslu tingkat pusat, kemudian Bawaslu provinsi, dan juga Bawaslu kabupaten kota. Nah, sementara pada episode kedua ini kita akan lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenal para penulis beserta tulisannya tentunya. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan ditemani oleh 3 orang Sri Kandi pengawas pemilu, yaitu sosok perempuan-perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi tangguh dan juga tentunya menginspirasi, yang akan menjadi pembicara atau menyampaikan hasil tulisannya pada live Instagram Bawaslu di segmen Bawaslu Bicara pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya nanti akan kita arahkan nih bahwa diskusi kita pada kesempatan ini akan mengambil tema yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu. Tentunya dengan tema yang sangat menarik ini nanti kita akan bongkar juga tulisan-tulisan dari para penulis di buku Sri Kandi Mengawasi ini. Baik sahabat Bawaslu, nanti akan kami undang 3 penulis yang akan menemani saya di live Instagram ini. Yang pertama yaitu ada Ibu Maitanur dari Panwaslih Provinsi Aceh. Kemudian Ibu Ketut Aryani dari Bawaslu Provinsi Bali. Dan yang ketiga adalah Ibu Masuryati dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Oke, langsung kita undang saja. Aceh, oke. Sudah bergabung bersama kami. Oh, masih proses di sini. Selamat siang. Satu lagi dari Sumatera Selatan nampaknya masih belum. Sebentar kita undang terlebih dahulu. Oke. Sudah hadir bersama saya di sini ada perempuan yang selamat siang Ibu Mai, Ibu Tut, dan juga Selamat siang. Iya. Masih semangat Bu ya? Masih semangat ya? Semangat. Oh, pastinya tetap semangat. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami berterima kasih nih kepada Ibu Maitanur, kemudian Ibu Tut, dan juga Ibu Masuryati yang berkenan untuk menemani saya di segmen bicara untuk membahas mengenai tulisan-tulisan yang telah disampaikan melalui buku Sri Kandi Mengawasi ini oleh masing-masing para penulis. Nah, untuk memaksimalkan waktu kita pada kesempatan siang hari ini nih, kita akan langsung berdiskusi dan juga para penulis akan menyampaikan tulisannya secara langsung kepada kita semua terkait dengan judul, substansi, kemudian hal-hal menarik dalam tulisan dan juga hal menginspirasi apa sebetulnya yang diambil sehingga menulis tulisan dengan judul dan tema tersebut. Oke ya, untuk urutannya nanti akan saya persilahkan
terlebih dahulu, yang pertama kepada Ibu Maitanur, kemudian yang kedua Ibu Tut, dan yang ketiga baru ke Ibu Masuryati. Oke ya Ibu-Ibu, untuk yang pertama langsung saya berikan kesempatan nih kepada Ibu Maitanur dari Panwasli Provinsi Aceh. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Wah, sehat ya Bu ya? Semangat ya? Bisa Aku nggak tampil dengan Mbak Tanner, tidak tampil kami berdua Mbak Tepe. Oke, Ada, baik Ibu. ada tapi di sini. Jelaskan, Di boleh itu perkenalan dahulu, kemudian dijelaskan nih terkait dengan judul tulisan Ibu, kemudian substansinya, hal-hal yang menarik dan juga hal yang menginspirasi Bapak mengambil tulisan tersebut. Boleh silakan Ibu Maitanur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Serikandi pengawas pemilu di Indonesia untuk hadir di live IG Bawaslu, juga kepada moderator, teman-teman narasumber, dan para sahabat-sahabat yang telah hadir live pada hari ini. Perkenalkan, saya Maitanur, salah satu anggota Panwasli Provinsi Aceh yang memangku sebagai Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Dalam hal ini, saya menulis satu tulisan bersama teman-teman Serikandi dengan judul Mendongkrak Partisipasi Perempuan Aceh di Pemilu 2024. Tentu ada persoalan yang muncul ketika saya menampilkan tulisan ini berdasarkan pengalaman pengawasan di lapangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa partisipasi ini adalah syarat utama untuk menghasilkan sebuah legitimasi politik terhadap pemimpin-pemimpin yang dipilih di dalam pemilu. Namun demikian, partisipasi ini tidak berjalan dengan aturan-aturan yang ada karena apa? Ada faktor-faktor hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri di lapangan. Apakah dia akan berlaku sebagai calon atau kandidat caleg ataupun juga sebagai pemilih itu sendiri. Jadi ada problem-problem hambatan yang kemudian ini menjadi PR bersama bagi kita, Bawaslu dan stakeholder masyarakat yang peduli untuk peningkatan kualitas sebuah pemilu di Indonesia. Oke, dimut dulu sebelum paparan. Teman-teman sekalian, bahwa kita menemukan ada 3 realitas yang berhubungan dengan partisipasi perempuan itu. Yang pertama, bahwa kita tahu jumlah pemilih perempuan itu sangat signifikan, bahkan kalau di Aceh itu di atas 50%. Namun demikian, perempuan itu terkendala juga ketika menjadi calon atau yang dicalonkan, mereka tidak terpilih sesuai dengan persentase yang diharapkan. Nah, ternyata ini ada sesuatu yang kemudian harus kita refleksikan bersama. Ada apa dengan proses keterwakilan perempuan ini di tengah fakta bahwa mereka mempunyai jumlah suara yang signifikan sebagai pemilih. Kemudian perempuan ini sering dijadikan objek politik, bukan sebagai subjek pengambil keputusan utama dalam politik, sehingga ini juga menjadi kendala tersendiri. Di samping itu, kemandirian perempuan dalam memilih akibat minimnya literasi, kemudian SDM yang dimiliki, sehingga dia tidak mampu secara jernih atau memiliki kekuatan untuk memastikan dia akan memilih caleg perempuan juga ketika berada di TPS. Teman-teman sekalian, dalam pengawasan saya di lapangan, saya merangkum ada 4
hambatan besar yang dihadapi oleh perempuan di sini untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 kemarin. Yang pertama adalah bahwa perempuan itu rata-rata tidak memiliki kemandirian secara ekonomi dan sosial di masyarakat. Sehingga ketika dia mengambil keputusan politik untuk memilih atau dipilih, kemandirian ekonomi ini menjadi hambatan tersendiri. Dia tidak mampu bersaing dengan kandidat-kandidat yang lain karena kos politik yang terbatas. Jadi kos politik yang terbatas ini membuat ruang gerak dia dan mesin-mesin politik ataupun tim suksesnya itu sulit untuk bersaing setara dengan kandidat yang lebih mandiri secara ekonomi. Di samping itu juga modal sosial dia yang lebih minim dibandingkan dengan para caleg laki-laki ya. Karena aktivitas-aktivitas politik dia sebelumnya itu tidak terlalu fokus kepada aktivitas sosial, lebih didominasi oleh unsur bagaimana dia bisa bekerja maksimal secara pribadi dan keluarga. Kemudian hambatan yang kedua adalah hambatan literasi politik, di mana dari sisi pemilih sendiri masih minim untuk mengembangkan rasa ingin tahunya terhadap dunia politik, kemudian juga kurang juga ingin tahu terhadap calon-calon yang hadir. Jadi tidak hanya untuk ingin tahu terhadap calon-calon laki-laki, bahkan juga terhadap calon-calon perempuan. Di samping itu juga para calon pun itu sepertinya kurang mensosialisasikan dirinya kepada publik, sehingga masih kalah ya, masih kalah dengan caleg-caleg yang laki-laki ketika mereka mampu berkampanye dengan baik dan menembus benak para konstituennya. Jadi kesannya para kandidat laki-laki ini lebih menarik, lebih meyakinkan dan mampu membawa aspirasi dibandingkan perempuan. Nah, di sini mungkin kemampuan literasi para pemilih dan calon harus kita perhatikan bersama. Teman-teman sekalian, hambatan lain yang kita temukan adalah masih kuatnya budaya patriarki dan dominasi peran domestik oleh kaum perempuan. Jadi peran laki-laki di dalam dunia politik dan sosial itu masih dianggap kewajiban utama, sedangkan perempuan itu the second opinion. Artinya perempuan ya tidak wajib-wajib sekali lah untuk maju ke depan mengambil keputusan politik. Di samping juga hambatan-hambatan pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak dibebankan kepada kaum perempuan. Selain dia sebagai pemilih, sebagai calon juga terhambat karena dia harus mengurusi keluarganya, namun dia juga harus berkampanye setara dengan kaum laki-laki. Sementara waktu mereka bersosialisasi untuk berpolitik itu berbeda, jumlah waktunya perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kemudian adanya trauma dan apatis politik, di mana sebelumnya banyak caleg-caleg perempuan ini yang hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30% oleh partai-partainya. Tidak ada upaya keinginan tertentu untuk bersama-sama menggolkan mereka. Jadi ini mungkin membuat para perempuan yang ingin menjadi calon berikutnya atau bahkan sudah mencalonkan diri dan gagal itu menjadi trauma, sehingga mereka memilih untuk tidak terlalu aktif terlibat dalam mengambil keputusan politik, apakah dia sebagai pemilih ataupun sebagai calon anggota legislatif. Mungkin demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Maita Nur, sangat menarik sekali tulisannya, yang mana tadi judulnya telah disampaikan adalah mendongkrak perempuan Aceh di pemilu 2024. Nah, Bawaslu bisa menemukan tulisan Nur 79
bukunya akan mudah sekali didapatkan oleh seluruh sahabat Bawaslu. Nah, sebelum kita berlanjut pada penulis kedua, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Maitanur berkenaan dengan tulisan buku menulis tentang mengurai benang kusut yang menjerat perempuan dalam politik dan pemilu. Bisa dielaborasi apa saja, Bu, benang kusut itu dan bagaimana mengurainya? Boleh dijelaskan? Iya, kalau bercerita benang kusut ya pasti ini membutuhkan strategi ya. Strategi bagaimana mengurai masalah-masalah yang sudah saya sampaikan tadi, hambatan-hambatan yang sudah saya sampaikan tadi menjadi solusi ya, menjadi solusi dan kemudian perempuan bangkit kembali untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Baik itu hambatan secara ekonomi, sosial, trauma dan apatis politik, juga hambatan literasi tadi. Jadi cara mengurainya tentu dengan beberapa solusi-solusi terbaik yang harus dilakukan tidak hanya oleh perempuan itu sendiri, tetapi harus diafirmasi juga oleh stakeholder, organisasi perempuan, organisasi mitra, dan negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, ada beberapa cara untuk mengurai itu. Salah satunya kalau dari sisi penyelenggara pemilu dari Bawaslu, kita bagaimana memaksimalkan sosialisasi dengan multi stakeholder, khususnya dengan stakeholder yang bergerak dengan isu-isu pemberdayaan perempuan untuk lebih intens lagi. Kemudian melakukan hubungan kerjasama antar lembaga, baik itu dengan lembaga lokal, dengan komunitas-komunitas, maupun dengan lembaga pemerintahan yang menjadi mitra kita. Juga termasuk kampus ya, sebagai salah satu lembaga yang mengkampanyekan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM. Kemudian di samping itu kita sebagai penyelenggara kita juga misalnya mengefektifkan, mengajak lebih aktif lagi kader-kader pengawasan partisipatif kita, kader-kader SKPP, kader P2AP yang sudah dilatih sebelumnya untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di akar rumput, di mana para kader-kader ini berkecimpung langsung dengan masyarakat dan menjadi obor untuk memberi motivasi, membagi ilmu pengetahuan bahwa sebenarnya kaum perempuan itu wajib hadir sebagai pengambil keputusan utama untuk menyeimbangi, untuk memberi rasa keadilan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok marginal, sehingga nanti perencanaan pembangunan itu memiliki keseimbangan, memiliki legitimasi yang kuat dari semua elemen masyarakat. Nah, di samping itu perempuan-perempuan sendiri juga harus punya semangat. Nah, kalau di situ saya ada membahas tentang aku bisa karena aku mau. Jadi merubah situasi itu tentu harus dari kita, harus ada dari semangat perempuan itu sendiri. Apakah sebagai masyarakat ataupun sebagai calon kandidat, kita harus punya semangat yang luar biasa untuk berjuang ya, untuk berjuang sehingga nantinya step-step dari proses tahapan pemilu itu sendiri bisa kita ikuti, bisa kita seimbangkan dan bisa melibatkan partisipasi kita dengan baik di situ. Kemudian sosialisasi edukasi politik ini juga penting, tidak hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara, tetapi Kesbangpol misalnya sebagai salah satu badan atau dinas yang di pemerintahan itu juga harus lebih intens mengkampanyekan edukasi-edukasi politik. Jadi tidak hanya berbicara di meja-meja atau ruang meeting, tetapi mari bergerak bersama-sama di lapangan untuk meningkatkan sosialisasi ini. Kemudian kolaborasi antar organisasi ini penting. Banyak organisasi yang ada di masyarakat, apakah
organisasi kemahasiswaan, paguyuban, kemudian partai politik, yayasan, lembaga-lembaga itu bagaimana bersinergi, ya, di tengah efektivitas anggaran, di tengah kesulitan-kesulitan dan di tengah kekurangan mungkin yang kita hadapi, masing-masing ini bisa bekerja sama. Apa melakukan apa, siapa melakukan apa, dengan energi sedikit-sedikit, kemudian di-manage dengan baik, ini menjadi efektif dan efisien dalam mendukung upaya peningkatan partisipasi perempuan. Oke. Nah, yang paling penting satu lagi itu adalah bagaimana setiap program-program itu ada afirmasinya, ada juga unsur sensitivitas gendernya, bahwa berbicara gender tidak hanya untuk kelompok perempuan, tetapi untuk kemaslahatan semua masyarakat, baik itu di ranah pemilih maupun di ranah leader, ya, di mana nanti jumlah-jumlah perempuan yang terpilih ini lebih berkualitas, tetapi tetap mendapatkan afirmasi dan dukungan-dukungan dari banyak pihak, termasuk dari partai. Nah, sebagai sebuah pembelajaran di Aceh tentunya berdasarkan hasil, ya, pengawasan kita kemarin di pemilu, dari 81 kursi DPRA di Aceh, perempuan hanya memperoleh 7 kursi. Artinya sekitar 8%. Nah, ini problem yang menjadi PR bersama, bagaimana kita urai, ya, bagaimana kita urai ke depan dan membutuhkan masukan dari banyak pihak. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Mahita Nur atas penjelasan mengenai tulisan juga beberapa hal. Nanti akan kita lanjutkan lagi sama sahabat Bawaslu. Nah, untuk kesempatan kedua saya langsung berikan kepada Ibu yang akan menyampaikan tulisannya dengan judul Suara yang Tak Terdengar. Nah, sahabat Bawaslu nanti bisa menemukan 7. Nah, Ibu Tut juga nanti minta tolong dijelaskan berkenaan dengan substansi judul hal menarik dalam tulisan. Kemudian ada hal yang ingin kami tanyakan juga nih untuk Ibu Tut berkenaan dengan tulisannya. Semoga nanti bisa langsung dijawab saat menjelaskan isi dari tulisan Ibu Tut sendiri. Nah, seperti nih Bu, mendengar suara yang memanggil dari sahabat-sahabat yang suaranya kerap kurang terdengar. Sahabat-sahabat kelompok rentan, boleh diceritakan bagaimana Ibu pertama kali mendengar suara-suara itu? Kekuatan apa yang mendorong panggilan dari suara sahabat-sahabat kelompok rentan ini seperti pertempuran dan perempuan dan disabilitas? Boleh. Untuk waktunya boleh nanti sekitar 6 menit, 5 menit ya Bu ya, kami persilahkan. Oke, ya, terima kasih kepada Bang Moderator. Terkait dengan tulisan yang saya buat, suara yang tidak terdengar dan bahkan tidak terlihat, itu kenapa saya itu menulis dengan judul demikian, itu didasari dengan hasil pengawasan yang kami lakukan. Ditambah dengan fakta pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, itu sedikit sekali penyandang disabilitas itu yang terdata. Dari data yang kami punya untuk di Bali itu sebanyak 15.979 yang terdata dan masih ada 2.524 yang tidak terdata sebagai pemilih. Padahal fakta di lapangan mereka itu sudah memiliki hak pilih. Itulah yang mendasari saya untuk membuat tulisan dengan suara yang tidak terdengar. Kenapa saya ambil judul suara tak terdengar? Karena mereka itu memiliki hak pilih dan suara mereka juga memiliki arti yang sama halnya dengan kita-kita. Sehingga saya merasa penting untuk mengangkat dan menulis tulisan tersebut agar kedepannya dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, banyak pemerhati, banyak penggiat-penggiat maupun banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terkait untuk memperhatikan penyandang disabilitas tersebut. Nah, penyandang disabilitas itu seperti yang kita ketahui itu kan ada banyak jenisnya ya, ada disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan mental. Tentunya sebagai pengawas pemilu itu bukanlah hal yang gampang untuk kita bisa mendata turun terhadap data-data pemilih yang sudah memiliki hak pilih, yang memiliki
nilai yang sama terhadap suara yang kita berikan, begitu juga suara-suara mereka para penyandang disabilitas. Siapa lagi yang harus mendengar suara-suara mereka kalau bukan kita, khususnya kepada penyelenggara pemilu, apalagi penyelenggara pengawas pemilu yang perempuan. Nah, di samping itu pengawas pemilu laki-laki juga memiliki kewajiban yang sama. Di samping juga pihak-pihak lainnya yang terkait terhadap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Nah, sebagai pengawas pemilu, tentunya kita para perempuan, tentunya bukan hal yang gampang untuk bisa mendata pemilih-pemilih dengan gangguan atau disabilitas mental dan juga intelektual dan sensorik dan juga fisik. Nah, pada saat kita ke lapangan, tidak banyak yang berani turun untuk mendatangi penyandang disabilitas mental. Karena itu akan beresiko besar juga kepada kita apabila penyandang disabilitas mental itu kita tidak bisa mengajak komunikasi, melakukan pendekatan secara hati, sehingga suara mereka itu tidak terdata. Dengan mereka tidak terdata, tentu hak pilih mereka juga tidak bisa akan mereka sampaikan, karena memang mereka itu tidak terdaftar dalam data pemilih. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai pengawas perempuan, kita datangi mereka, kita kasih sentuhan, kita kasih pola komunikasi yang berbeda dengan penyandang disabilitas lainnya, sehingga dari hati itulah kita bersuara, dari hati itulah kita mendekat, dan mereka bisa terdata sehingga mereka juga bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk mendapatkan data pemilih atau menemukan pengawas data pemilih oleh pengawas pemilu dengan penyandang disabilitas yang saya maksudkan tadi, itu biasanya lokasinya itu bukanlah di tempat-tempat yang gampang kita jangkau. Itu biasanya yang kami temukan, yang saya temukan pada saat melakukan pengawasan, itu adanya di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan. Bahkan itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Karena mereka itu ada tempatnya di tempat terpencil. Nah, seperti misalnya penyandang disabilitas yang dipasung, itu tidak akan mereka itu keluar dari ruangan maupun ruang gelap yang mereka sekap, anggap disekap atau ditaruh oleh keluarganya, diamankan oleh keluarganya. Nah, sementara kita harus mendata pemilih tersebut. Nah, untuk masuk dan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas itu tentu butuh keberanian, butuh suatu kepastian, butuh suatu keringat yang memang kita harus pertaruhkan untuk bisa mendata mereka agar bisa kita data. Nah, karena kalau kita itu tidak data mereka, tentunya mereka tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya. Dan itu pun untuk memastikan kalau yang bersangkutan itu adalah penyandang disabilitas mental, tentu kita harus berkoordinasi juga dengan pihak terkait, misal dokter yang ada di sana atau dokter yang ada di wilayah tersebut. Dan itulah yang mendorong kami, saya khususnya, untuk menulis buku dengan judul Suara yang Tak Terdengar. Nah, setelah saya komunikasikan, tentunya mereka itu tidak butuh dikasihani. Ada satu kalimat yang keluar yang menyentuh pada saat saya ke lapangan, mereka menyampaikan, jangan kasihani saya, tapi dengarkanlah suara saya. Nah, dari situlah tersentuh hati saya untuk menulis judul buku dengan judul Suara Tak Terdengar. Itu kira-kira Bapak Moderator, yang bisa saya sampaikan terkait dengan isi besar daripada buku yang saya tulis. Baik, terima kasih untuk tulisan berkenaan dengan yang tak terdengar. Demokrasi ada orang ya, mereka yang selama ini luar biasa. Kali saja kita simpan terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Tahan, kita akan masuk di selanjutnya setelah penyampaian isi tulisan dari penulis. Ini langsung aku ngomong ya? Baik, terima kasih untuk aku langsung pada penulis kita yang ketiga, Ibu Mas yang dari bawah Sumatera Selatan. Halo. Cek suara. Halo, halo. Cek. Jelas Bu ya. Nah, Mas Riki, bisa didengar suara saya? Sudah terdengar dengan jelas dan lantang. Baik, Ibu Mas Suryati, boleh tolong juga dijelaskan isi tulisannya berkenaan dengan hal menarik dalam tulisan
dan ideal tulisan tersebut. Dan satu hal lagi nih yang perlu gue jelaskan juga saat nanti penyampaiannya adalah di tengah masyarakat kita apa itu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia bisa menembus kaca untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan, dan apa yang bisa dilakukan Bawaslu untuk mendorong hal tersebut. Boleh silakan Ibu Mas Suryati. Masih bergabung bersama kami? Sebentar. Sini. Ada kendala? Ada kendala sedikit, Mas Riki. Untuk seluruh sahabat Bawaslu boleh nih nanti juga Bawaslu. Oke, sudah bergabung boleh silakan. Ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat seantero Nusa. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu di ruang Zoom Instagram Bawaslu Republik Indonesia pada hari ini. Saya dari Sumatera Selatan selaku penulis yang nomor 3 pada hari ini diberikan kesempatan oleh moderator untuk menyampaikan apa yang saya tulis. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya menyapa terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati Ibu Kordi, para pimpinan RI dan para seluruh staf juga staf Bawaslu RI yang hadir di ruang Zoom pada hari ini dan rekan-rekan sahabat-sahabatku se-Indonesia Raya. Sahabat-sahabat sekalian, saya pada kesempatan ini memberikan judul pada tulisan saya adalah menembus atap kaca dan mengawal partisipasi aktif perempuan dalam pemilu dan pilkada Sumatera Selatan tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui sahabat-sahabat, menjadi pimpinan pejabat publik tidaklah mudah. Meskipun upaya untuk memaksimalkan inklusivitas dalam tataran pejabat publik dan sudah dilakukan lewat berbagai regulasi. Artinya semua regulasi sudah ada dan sudah diakomodir oleh regulasi. Tetapi tetap saja sampai hari ini pengarus utamaan gender itu sangat sulit dioptimalkan. Nah inilah yang mendasari saya membuat judul menembus atap kaca ini. Jadi atap kaca ini adalah istilah yang merujuk pada hambatan titik yang tidak terlihat tapi ada. Jadi barangnya tidak terlihat tapi ada. Nah inilah yang saya umpamakan sebagai atap kaca yang menghalangi perempuan atau kelompok minoritas mencapai posisi puncak dalam organisasi. Perempuan sudah diakomodir oleh beberapa aturan, tetapi tetap saja kita susah untuk mencapai keinginan ataupun apa yang kita harapkan. Nah, terutama saya secara pribadi, secara personal di Sumatera Selatan, mulai dari dunia penyelenggaraan itu susah ditembus oleh kaum perempuan. Bawaslu Sumatera Selatan itu dari 2004 sampai ke 2022 itu tidak ada perempuan yang bertengger di Bawaslu Sumsel itu. Semuanya laki-laki. Dan alhamdulillah 2023 itu hadir perempuan satu-satunya di Sumatera Selatan. Alhamdulillah sudah diizinkan oleh Allah dan diberikan kesempatan oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, kita sudah tahu semuanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi mulai dari Ibu Meta, Ibu Ketut juga. Jadi ada beberapa kondisi perempuan itu kadang-kadang di sisi lain tidak dianggap. Nah, walaupun secara kompetensi akademik kita memiliki kemampuan itu, ada keberanian juga ada pada diri kita, tetapi tetap saja perempuan itu dinomorduakan. Nah, jadi penghalang inilah yang menjadi atap kaca yang harus kita tembus oleh perempuan-perempuan Indonesia. Dan alhamdulillah untuk periode ini Sumatera Selatan sebagai penyelenggara itu hadir 12 perempuan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dan 5 orang perempuan menjadi pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Jadi pengarus utama gender itu
Alhamdulillah sudah mulai terkoak, terbuka atap kacanya. Jadi sudah mulai masuk. Nah, itu dari sisi dunia penyelenggaraan. Kedua, pengawasan yang penting pada proses tahapan pemilu dan pilkada kemarin yang kita lakukan, pengawasan. Kita melihat juga dari sisi perempuan yang menjadi pengawas. Ternyata juga ada hambatannya perempuan yang jadi pengawas, baik yang berada di kabupaten kota maupun yang berada di kecamatan, di desa, dan di TPS. Ada sisi kelemahan perempuan yang harus kita akui. Jadi, walaupun kita merasa memiliki keunggulan, kekuatan, kemampuan, tapi ada sisi-sisi perempuannya juga yang harus kita akui. Contoh real, pada saat rekap yang dilakukan di pukul 2.00 ke atas, itu ada beberapa pengawas yang izin. Padahal ini tugas pokok dari pengawas. Tugas pokok seorang pengawas PTPS. Karena kondisi tertentu, ini mengajukan untuk izin pada saat rekapitulasi yang dilakukan pada larut malam. Artinya ada titik-titik yang juga jadi fokus kita sebagai perempuan. Jadi kita tidak bisa secara global bahwa kita tuh menyatakan diri kita tuh mampu semuanya. Tetapi real di lapangan ada kelemahan, ada titik-titik tertentu yang membuat perempuan itu ada kelemahan. Dan titik inilah yang menyebabkan ketidakpercayaan juga bagi masyarakat dan bagi kaum sebelahnya. Nah, itu kan kalau bahasa Palembang istilahnya, nah itu kan kalau betino kan, izin kalau malam, tidak sanggup sampai pagi. Nah, ini ada juga yang hasil pengawasan kemarin yang kita lakukan. Nah, ada juga keunggulan juga, perempuan itu dapat proses pengawasan seluruh tahapan, dia justru lebih aktif, lebih teliti. Pada saat distribusi logistik contohnya, itu perempuan dengan telitinya mengikuti semua perlengkapan di TPS itu, mencatat, menghitung, nah, menyampaikan ketika terjadi permasalahan, mengecek apakah logistik itu sudah sampai malam hari H-1 ke lokasi TPS tempat pemungutan suara. Ini juga banyak dilakukan, disupport oleh para perempuan yang mulutnya agak cerewet dan mengakibatkan hasilnya maksimal. Ada hal-hal yang belum sampai ke TPS itu dikoreksi, disampaikan oleh para pengawas perempuan. Yang menarik dari tulisan saya, menurut saya ya sahabat-sahabat sekalian, karena ini sudah lumrah terjadi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Meta tadi, bahwa perempuan itu harus berubah, dimulai dari diri sendiri. Jadi kita selaku perempuan itu harus memulai. Kalau kita hanya berkoar-koar saja dan tidak memulai, tidak akan ada hasil. Jadi manjada wajada. Semua orang kan bisa, laki-laki bisa, perempuan bisa. Tinggal sekarang kemauan kita sebagai seorang perempuan. Tetapi ingat ya sahabat-sahabatku perempuan se-Indonesia, perempuan itu ada yang memiliki suami, ada yang memiliki anak, ada yang memiliki orang tua, dan lain-lain. Artinya ada tugas di samping kita sebagai pengawas. Kalau dalam istilah mobil double kardan lah perempuan ini. Jadi dia dua, urusan eksternal dan juga urusan internal. Nah, sekarang tinggal perempuan itu mengelompokkan mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Kalau kita sudah menjadi penyelenggara, kita komitmen dengan sumpah dan janji jabatan kita. Kita siap kerja penuh waktu. Artinya prioritas harus didahulukan daripada yang tugas kedua. Tugas kedua itu kan bisa dihandle oleh pihak lain, bisa dibantu oleh pihak lain. Kalau jadi penyelenggara itu tugas utama kita. Karena kita sudah ditetapkan dan sudah disumpah. Diangkat sumpah oleh pada saat pelantikan, yang itu menjadi tugas dan beban kita yang tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Artinya kalau tugas rumah tangga, tugas mengasuh anak, tugas mengantar anak sekolah itu bisa didelegasikan pada pihak lain. Tidak mesti seorang penyelenggara dengan alasan tidak bisa kerja karena harus mengantar anak ke dokter, harus mengantar anak ke SD, SMP, SMA, itu alasan yang klise. Jadi saya tidak sepakat. Kenapa? Sahabat-sahabat sekalian, disinilah perempuan harus bisa membuktikan. Jangan kita hanya berdasarkan ke teori-teori yang disampaikan, tetapi secara real di lapangan kita tidak bisa buktikan. Laki-laki mampu, kita juga mampu. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kecuali yang secara kudratullah, itu hak kita sebagai perempuan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Artinya secara gender, semua kegiatan atau pekerjaan yang ada di undang-undang, ada di Perbawaslu, ada di PKPU, itu semuanya kita bisa kerjakan. Ini kita untuk mensupport dan menyemangati bahwa perempuan itu mampu. Jadi perempuan itu mampu akan menembus dinding kaca atau atap kacanya. Terakhir di
materi yang saya sampaikan sebagai pembukaan, sebagai gambaran bahwa perempuan itu jangan menjadi yang selalu sebagai pemanis meja atau kembang meja ya. Jadi perempuan itu adalah decision maker, dia harus membuat keputusan dan menjadi motor penggerak dalam suatu organisasi. Ini yang harus kita harapkan untuk perempuan Indonesia ke depan. Jangan sampai image perempuan itu nomor 2, itu kita tinggalkan jauh-jauh, kita kembali kepada semua kita sama, mempunyai hak yang sama, baik di undang-undang dan semuanya sama, dan mempunyai kemampuan yang sama dalam semua posisi. Kecuali imam dalam sholat ya, kalau ada laki-laki tidak boleh perempuan, harus laki-laki yang jadi imam. Nah ini makna seluruh dari apa yang saya sampaikan secara umum, atap kaca yang menghalangi yang tidak nyata tetapi ada. Dan regulasi juga sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh negara, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa memenuhi regulasi tersebut. Perempuan jadi anggota DPR 30% harus pada saat pendaftaran di KPU. Perempuan hanya memenuhi kota saja. Ternyata pada hasil pemungutan suara itu tidak mencapai di angka 30%. 75 kursi di Provinsi Sumatera Selatan itu hanya diambil 18 orang oleh perempuan Sumatera Selatan. Jadi masih banyak sisanya. 57 kursi laki-laki semua. Dan mungkin calon gubernur atau bupati se-Indonesia Raya kita bisa hitung dengan jari berapa orang perempuan. Padahal kalau kita banding-bandingkan, kalau kita melakukan CAT, mungkin secara akademik perempuan lebih tinggi skor CAT-nya daripada laki-laki. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup, Mas Riki ya. Nanti kita diskusi bersama terkait hal-hal yang ada hubungnya dengan apa yang kami tulis bertiga ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mas Suryati dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ya telah penuh sehingga memberikan semangat kami juga seluruh sahabat Bawaslu yang menonton pada baik untuk selanjutnya kita pada sesi Ibu untuk sahabat Bawaslu yang yang Di situ jelas nggak suaranya? Putus-putus loh. komen dan juga kami sampaikan boleh gitar atau dan juga Ibu Mas Suryati. Oke, nampaknya masih belum ada. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Di Kandi mengawasi ini. Nanti untuk buku ini bisa dengan mudah sahabat Bawaslu dapat. E-book mau. Ya. Sekarang kita lebih dahulu semua isinya kita kupas tuntas dulu dan lebih juga lebih seluruh sahabat. Oke, untuk pertanyaannya. Nah, bagus. Kami berikan seluruh sahabat Bawaslu yang ingin bertanya pada Bawaslu segmen ini. Nah, yang pertama disampaikan pertanyaannya adalah agar berperan perlu penguatan di pemilu. Perlu penguatan agar peran berperan di undang-undang. Boleh langsung dijawab kesempatan pertama kan untuk Ibu. Izin Mas Regi nggak terlalu ini terputus-putus. Ah iya, saya tidak bisa menangkap pertanyaan yang mungkin di. Siap, mohon maaf. Mohon izin di semuanya kurang jelas Mas. Jadi saya mendengarnya terputus-putus. Ibu Tut atau Ibu Mas Suryati ada kendala dengan saya? Sama Mas Riki. Kurang putus-putus suaranya. Betul. Susah dimengerti. Oke, kita coba ulang lagi ya Bu ya. Tadi sudah ada pertanyaan yang pada kami melalui komentar dari Motret adalah kita agar perempuan makin berpeluang ke depannya perlu penguatan apa undang-undang pemilu, perlu penguatan seperti apa di revisi undang-undang pemilu agar perempuan terlihat ke depannya. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Mai.
Iya, ini saya maaf tidak begitu jelas mendengar pertanyaannya, tapi saya mungkin mencoba berkomentar ya seperti apa yang saya tangkap. Eh, Penguatan apa kalau nggak salah saya dengar itu yang dibutuhkan dalam upaya revisi Betul, Undang-Undang Pemilu ya. betul, betul. Nah, yang pertama mungkin dari sisi undang-undang itu sendiri memastikan kalimat-kalimat di undang-undang itu sendiri harus bersifat pasti, tidak memunculkan multitafsir ya. Misalnya dengan kata-kata memperhatikan ya, kalau tidak diperhatikan ya nggak apa-apa. Artinya keterlibatan perempuan itu bukan menjadi hal yang wajib. Nah, kalimat seperti itu harus dipastikan ya, menjadi kalimat yang pasti dan wajib. Misalnya mewajibkan partisipasi perempuan sebagai calon misalnya, atau sebagai kandidat, atau kalimat apa yang nantinya itu sifatnya pasti tidak ada multitafsir. Itu salah satu. Kemudian dalam undang-undang itu juga harus menyerap aspirasi perempuan. Artinya sebelum adanya upaya revisi, bagaimana kelompok-kelompok perempuan ini diundang atau terlibat untuk dimintai ya pengalaman-pengalamannya, pendapat-pendapatnya, ide-idenya terhadap kepemiluan, sehingga nantinya kita bisa merubah pola mungkin seperti apa sehingga perempuan ini lebih bisa berpartisipasi. Jika aspirasi mereka tidak diserap, ya mungkin saja pengambil keputusan yang membuat undang-undang pemilu ini tidak dapat mengakomodir aspirasi-aspirasi perempuan, kendala-kendala perempuan, hambatan-hambatan yang mereka rasakan di lapangan. Saya berharap di revisi itu ada penegasan undang-undang yang mendukung dan menguatkan kehadiran perempuan sebagai subjek politik, tidak hanya dijadikan sebagai objek politik bagi partai-partai nantinya. Jadi mungkin itu. Mungkin proses penafsiran undang-undang dalam bentuk juknis juga harus lebih pasti ya, tidak membingungkan ketika diterjemahkan di lapangan, yang kemudian itu menjadi hambatan-hambatan tersendiri ketika perempuan ingin berpartisipasi. Untuk di Aceh mungkin kita berharap ada upaya perbaikan undang-undang ya, misalnya untuk keselarasan ya, untuk keselarasan pengawasan, umpamanya bahwa di Aceh itu ada 2 lembaga pengawas pemilu yang berada di satu atap, satu payung Bawaslu Republik Indonesia. Ada namanya Panwaslih Provinsi Aceh yang bersifat permanen, dan ada satu lagi Panwaslih Aceh yang bersifat ad hoc. Panwaslih Provinsi Aceh itu bertanggung jawab untuk proses pengawasan semua tahapan pemilu, sedangkan untuk seluruh pengawasan pilkada itu diserahkan kepada Panwaslih Aceh ya, yang kita kenal dengan Panwaslu Pilkada. Nah, dualisme tugas dari satu lembaga ini yang kemudian ada sedikit menyulitkan kita ketika mengintegrasikan hasil-hasil pengawasan pilkada ke proses sustainable pengawasan dan kerja-kerja di Panwaslu provinsi secara permanen. Jadi mungkin ini di tingkat pimpinan lah ya, di pimpinan pejabat-pejabat di pembuat undang-undang, bagaimana adanya upaya sinkronisasi supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat ketika ada proses pengawasan, ketika ada pelanggaran, ketika ada aduan, mereka sering agak salah kamar
dalam melapor proses itu. Ketika ada pelanggaran di pilkada, mereka datangnya ke kita Panwasli Provinsi Aceh. Begitu juga sebaliknya. Kemudian proses seleksinya mungkin juga nanti ke depan bagaimana direview kembali. Proses seleksi yang berbeda ini juga mungkin untuk menindaklanjuti kinerja Bawaslu sendiri menjadi hambatan tersendiri. Ketika Panwasli Provinsi Aceh secara permanen diseleksi oleh Bawaslu RI melalui mekanisme dan juknisnya, sedangkan Panwasli Pilkada itu diseleksi oleh dewan, ya, anggota dewan yang berada di partai di komisi tersebut, dan tentu saja proses pemilihannya mungkin harus mendapat perhatian untuk mendapatkan apakah pengawas ini benar-benar bekerja profesional atau berdasarkan proses pemilihan-pemilihan yang telah mereka lalui, ya. Mungkin itu sangat urgen untuk perbaikan ke depan, menyangkut mungkin kinerja dan sinkronisasi juga. Walaupun di Aceh punya semacam lex spesialis, tetapi mungkin tidak ada salahnya ada kembali komunikasi-komunikasi penyinkronan undang-undang ini agar menjadi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua. Mohon waktunya sebentar karena masih pada kita nanti akan pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Dian Pelita. Nah, masih menyambung di Aceh yang menggunakan hukum syariat, apakah ada kesulitan untuk mendorong perempuan? Boleh dijelaskan? Mohon izin, apakah terdengar atau masih ada kendala dengan jaringan dari kami di sini? Mohon izin, Bu Tut, masih terdengar dengan Putus Mas. Putus ya? Mas Riki. Iya, nggak jelas. Ini saya jawab pertanyaan menambahkan yang disampaikan oleh Mbak Meta. Boleh, silakan. Atau ada pertanyaan baru, Mas? Nanti ada beberapa pertanyaan baru. Nanti kesempatan untuk Bu Tut. Oke. Mohon izin dari Meta, Bu, saya di Putus-putus. Putus-putus ya, Bu ya? Saya dengar, Mas Riki. Iya. Sepertinya yang di Bawaslu RI nih yang kurang bagus sinyalnya. Ini udah coba berbagai kendala juga, ya. Mohon maaf atas kendala yang dialami oleh sahabat Bawaslu pada live. Semoga masih dapat bergabung, tetap semangat untuk bergabung pada kesempatan siang hari. Kita ya untuk pertanyaan berikut. Semoga jelas nih. Pertanyaan tidak terlebih dahulu. Saat perempuan berpasukan kualitas diri, namun pendukung seperti lingkungan masyarakat setempat dan juga afiliat dalam tengah hati. Nah, bagaimana nih? Oke. Giliran saya ya, Mas Riki. Oh, saya berikan ke Ibu Mas Suryati terlebih dahulu ya. Mas, ya. Tolong Mas Riki, pertanyaannya nggak bisa didengar. Oh, mohon maaf nih Bu. Bu, ada pertanyaan dari akun atas Marida Fitriani. Iya. Nih, saat partisipasi bukan hanya kualitas diri yang harus dimiliki, namun faktor pendukung seperti lingkungan dan juga saat perempuan apa tadi? berpartisipasi. Saat perempuan berpartisipasi, bukan hanya kualitas diri yang harus dimiliki, namun faktor pendukung seperti lingkungan masyarakat setempat dan juga afirmasi action dalam aturan saat masih setengah hati. Oke, Mas Riki.
Silakan. Ya, terima kasih kepada penanya juga saya ucapkan terima kasih. Jadi saat perempuan itu dia menjadi penyelenggara misalnya, nah itu ada lingkungan yang dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh lingkungan, faktor-faktor lain, baik walaupun punya kemampuan, tapi harus disupport oleh faktor-faktor lainnya, artinya tidak berdiri sendiri. Memang pertama itu kemampuan seorang personal itu yang menjadi pokok atau dasarnya seseorang menjadi penyelenggara itu kemampuan seseorang itu. Setelah itu dia disupport oleh keluarga. Kalau punya suami harus ada izin suami, izin orang tua, nah, dan juga dipengaruhi lingkungan. Nah, ini kan tidak lepas dari lingkungan. Jadi lingkungan juga harus mensupport. Karena ketika lingkungan tidak mensupport, itu juga banyak potensi-potensi. Ketika seorang penyelenggara perempuan pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Ini ada image di masyarakat, ini kerja apaan? Kok perginya pagi, pulang pagi? Bukan pergi pagi, pulang sore, atau pulang malam. Justru pergi pagi, pulang pagi. Seperti judul lagu. Nah ini kalau lingkungan kita tidak paham, itu juga bisa jadi masalah. Tetapi yakinlah ketika memang kita bekerja murni sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kita jelaskan baik-baik dengan lingkungan eksternal yang ada di lingkungan kita. Biar mereka paham, jadi tidak ada kecurigaan atau seuzon dengan kita selaku penyelenggara misalnya. Apalagi perginya hari Rabu, pulangnya hari Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari nggak pulang-pulang. Nah, ini ada juga di masyarakat. Kok jadi perempuan pekerjaannya seperti itu? Jangan-jangan ini bukan lagi menjadi penyelenggara, menjadi pengawas. Justru ada kerjaan lain atau ada kerjaan sampingan. Nah, jadi kita pertama disupport oleh kemandirian pribadi dengan kemampuan yang kita miliki, kompetensi kita, dan integritas yang kita miliki juga disupport oleh lingkungan internal yang kecil, dalam hal ini keluarga, mulai dari orang tua, suami, anak, dan lain-lain yang ada dalam satu rumah tangga, dan disupport oleh lingkungan yang lain yang eksternal. Artinya tetangga juga paham bahwa kondisi kita itu dituntut pekerjaan dengan ritme kerja yang tidak jelas dan siap kerja penuh waktu. Jadi kita harus berikan pemahaman. Karena saya sendiri mengalami dan saya berada di lingkungan, berada di desa, tinggal di tempat yang ramai. Saya jelaskan secara gamblang. Kalau saya tidak pulang itu hal yang biasa, karena kegiatan kami penuh waktu. Tidak ada beda dengan guru sekolah, beda dengan pegawai Pemda yang absen jam 8 pulang jam 4. Penyelenggara itu beda. Dia tidak punya absen, dia siap kerja penuh waktu. Sebelum kerjaan selesai, kita tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan itu selesai. Apalagi pada saat pungut hitung, kita harus melakukan monitoring, supervisi di seluruh wilayah kita. Misalnya Sumatera Selatan, saya harus berada di Kabupaten Oki, Oku, Muba, yang jarak tempuhnya tidak hanya ditempuh dengan 1 jam atau 2 jam, ada yang 8 jam. Artinya saya bisa tidak pulang 3 hari, 4 hari, bisa tidak pulang dalam proses pengawasan. Nah ini masyarakat paham ketika kita sudah jelaskan. Jadi support lingkungan itu juga penting. Tapi ingat, kepercayaan masyarakat itu, kepercayaan eksternal itu jangan kita hianati. Kalau kita satu kali mengkhianati kepercayaan masyarakat, sanksi sosial itu akan tumbuh dan timbul. Akan kita rasakan di masyarakat. Ah, itu mah bukan penyelenggara, kerjaan yang lainnya, dan lain-lain dalam tanda kutip. Nah, jadi tolong perempuan-perempuan yang menjadi penyelenggara itu jangan sampai ada image di balik penyelenggara ada hal-hal yang dalam tanda kutip. Ini kita harus fair dan jelaskan dengan tegas. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, Dinda Dian Pelita, pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami. Terima kasih Mas Riki. Terima kasih banyak. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya dari untuk Ibu itu masih ingat jelas Bu? Masih seperti tadi, Mas. Kurang jelas. Mohon maaf Bu ya, kita maksimalkan. Semoga terdengar dengan ada bicara soal stabilitas, teman-teman PJ juga masih sisih dalam pemilu nih Bu Tut. Bahkan ada soal pilihnya. Bagaimana memastikannya itu Ibu Tut? Coba diulang Mas. Nggak jelas ini. Bicara soal disabilitas nih Ibu Tut, teman-teman ODGJ juga
masih tersisa dalam pemilu. Paham soal pilihnya, bagaimana memastikan hal tersebut hak mereka tersebut. Oke, ya. Terima kasih Mas Riki. Terkait dengan teman-teman disabilitas, tentunya ODGJ itu kan tidak semua bisa terakomodir atau terfasilitasi. Nah, pertama itu kembali ke regulasi yang ada. Kita sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki prinsip yang sama. Yang pertama, bagaimana semua masyarakat atau pemilih yang sudah memiliki hak pilih itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, di samping prinsip tersebut, tentunya kita sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa terlepas dari regulasi dan aturan yang ada. Di mana aturan menetapkan ODGJ dengan surat keterangan yang sudah dipastikan oleh dokter yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan dari dokter tersebut yang bahwa yang bersangkutan itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan lain sebagainya, tentu itu juga tidak bisa lepas dari ketentuan yang harus kita laksanakan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, sekarang ini untuk memastikan bahwa ODGJ itu bisa menggunakan hak pilihnya, tentunya itu harus ada surat atau keterangan daripada dokter yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut. Sehingga kita sebagai penyelenggara pemilu, kalau dokter itu mengatakan bahwa yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya dengan keterangan secara medis, gitu misalnya, atau resume yang dijelaskan oleh dokter, tentu kita akan mengakomodir dan memasukkan ke dalam data pemilih, sehingga yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya. Begitu juga yang lainnya. Namun ada disabilitas yang lainnya, yang seperti misalnya fisik, disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual, itu yang memang sangat miris, yang kita ketahui di lapangan, itu belum terakomodir. Nah, kembali yang disampaikan oleh penanya pertama, tentunya kita itu harus dikuatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dari sisi pengawasan untuk memastikan pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya, baik dengan jenis disabilitas apapun itu. Tentunya itu harus dikuatkan dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Tentunya itu juga bisa disuarakan, dikeluarkan regulasi atau undang-undang oleh wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI. Nah, suara-suara inilah yang mestinya tersampaikan kepada wakil-wakil rakyat kita. Karena kita sebagai penyelenggara pemilu tentu hanya sebagai eksekutor daripada regulasi yang ada. Namun yang membuat regulasi tersebut adalah wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR RI. Nah, suara inilah yang harus disuarakan dari bawah sampai ke tingkat atas, sehingga dikuatkan dengan regulasi yang ada. Tanpa adanya penguatan maupun dukungan regulasi yang ada, tentu itu tidak akan bisa kita laksanakan, tidak akan bisa kita akomodir, tidak akan bisa kita fasilitasi. Nah, bagaimana kita mendorong dan menyuarakan itu agar terdengar kepada wakil-wakil rakyat kita? Itulah PR kita bersama. Tentunya kita para perempuan juga bisa menyuarakan tersebut, khususnya penyelenggara perempuan pengawas pemilu. Dengan cara bagaimana? Tentunya bagaimana kita bisa mengidentifikasi dulu pemilih-pemilih yang ada di wilayah kita, khususnya disabilitas, sesuai dengan buku yang saya tulis. Itu dulu kita identifikasi sehingga kita ketahui bahwa disabilitas di wilayah kita itu ada berapa ribu yang belum terdaftar. Nah, itu kita suarakan. Kenapa tidak terdaftar? Kenapa tidak tersentuh? Karena ini memang tidak disentuh oleh dalam hal ini karena terkait dengan pemilu tentu penyelenggara pemilu. Nah, setelah penyelenggara pemilu itu baik KPU maupun Bawaslu mengidentifikasi, tentunya kita menyuarakan kepada Disdukcapil atau pemerintah daerah setempat agar bagaimana Disdukcapil juga mengakomodir terkait dengan pemilih-pemilih penyandang disabilitas yang belum terakomodir. Nah, begitu juga disabilitas dengan gangguan mental atau disabilitas mental, termasuk ODGJ itu sendiri. Nah, itu tanpa dukungan semua pihak kita kecil, mustahil rasanya kita sebagai pengawas pemilu saja bisa melaksanakan sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk juga
dukungan daripada pembuat regulasi, yaitu DPR RI yang sekarang ini terpilih. Tentunya semoga dengan melalui kegiatan ini bisa terdengar, sehingga bagaimanapun juga satu suara penyandang disabilitas sama nilainya dengan kita-kita yang sekarang masih sebagai penyelenggara pemilu ini. Itu kira-kira, dan mungkin boleh saya tambahkan sedikit, Mas, karena ini waktunya hanya 1 jam, kami bertiga. Tadi disampaikan bahwa bagaimana kita itu, para perempuan itu, bisa didukung oleh satu ketentuan dan aturan agar perempuan itu bisa menggunakan berkiprah lebih leluasa lagi. Sepertinya menurut penilaian saya secara pribadi, undang-undang itu belum berpihak kepada perempuan. Kenapa saya katakan demikian? Contoh real, penyelenggara pemilu Bawaslu RI saja. Bawaslu RI sekarang ini ada 5. Kalau dibilang 30% baru hanya 1. Yang idealnya harus ada 2 minimal. Nah, bagaimana ini bisa disuarakan dari kita para perempuan? Tentunya untuk perempuan itu bisa bersuara, kita satukan visi dulu, satukan misi dulu, satukan tujuan dulu, untuk mendukung bahwasannya ke depan penyelenggara pemilu itu, kalau di Bawaslu RI ada 2 perempuan, di KPU minimal 30% itu terakomodir. Nah, bagaimana caranya? Tentunya perempuan harus mendukung perempuan dulu. Karena masih ada ditemukan juga perempuan belum tentu mendukung perempuan. Itu yang menyebabkan kalau kita belum bisa bersatu, belum bersuara sama, tentunya untuk kekuatan menyuarakan terkait dengan kiprah dan peran perempuan tentu belum bisa maksimal. Nah, maka dari itu, mari kita sebagai penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, harapan kami, harapan saya secara pribadi juga sebagai penyelenggara pemilu, agar mengakomodir minimal 30% perempuan. Bukan hanya prasyarat pada saat pendaftaran saja 30% perempuan, namun saat terpilih pun harus ada 30% perempuan. Untuk menetapkan saat terpilih itu ada 30% perempuan, bisa dituangkan dalam ketentuan yang ada, yang dikasih kewenangan kepada Bawaslu, misalnya nih di Perbawaslu terkait dengan rekrutmen Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Sehingga perempuan-perempuan yang ada di Bawaslu itu terakomodir 30% perempuan. Seperti kita ketahui, banyak provinsi yang tidak semua ada perempuan. Itu artinya kita sendiri yang belum mampu untuk memperhatikan ataukah mengakomodir keterpilihan 30% perempuan. Nah, kedepannya itu dikuatkan dengan regulasi, dengan undang-undang dan aturan. Siapa yang menyuarakan? Ya, kita-kita dari bawah ini, tentunya dengan data dan fakta. Sehingga data yang fakta yang didukung oleh data, itulah yang kita sampaikan kepada pemangku atau pemilik kewenangan untuk menyusun regulasi tersebut. Karena apapun yang kita lakukan tentu harus didukung dan dikuatkan oleh regulasi dan aturan yang ada. Tanpa itu sepertinya agak sulit untuk kita melangkah lebih luas ke depan. Itu kira-kira, Mas Riki. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Tut atas dari jawab pertanyaan yang saat bawah kolom komentar. Nah, Bawaslu RI jelek. boleh nggak jadi pengawas itu untuk pengawas, jadi pengawas itu silahkan, apapun boleh pengawas sama. Oke. Bapak Ibu, nampaknya masih disampaikan oleh sahabat Bawaslu di komentar. Kita pilih 3 ya. Kita yang pertama adalah putus suaranya dari putus. Bang Boy Sandi 27. Bagaimana membangun komitmen diri perempuan untuk total bekerja sebagai pengawas di samping tugas lain keluarga atau di rumah? Ibu Mas Priyat, Bagaimana membangun komitmen diri perempuan untuk total bekerja sebagai pengawas pemilu di samping tugas lainnya di rumah? Boleh Ibu Mas sedikit tanggap. Oke, terima kasih Mas Riki.
Eh, bisa suara saya bisa didengar ya? Sangat jelas. Jelas. Oke, terima kasih saudara penanya. Bagaimana membangun komitmen diri ketika kita menjadi seorang penyelenggara ya? Nah, ketika kita sudah ditetapkan menjadi seorang penyelenggara, artinya sudah diangkat sumpah janji jabatannya, sudah mengisi beberapa formulir. Pertama, formulir siap kerja penuh waktu. Itu baik di KPU maupun di Bawaslu sama, ada formulir yang harus diisi. Dan ada izin suami kalau yang punya suami. Ada izin orang tua kalau belum punya suami. Jadi itu harus kita isi semua. Nah, komitmen itu yang kita buat untuk diri kita sendiri. Artinya kita harus berkomitmen dengan apa yang sudah kita tuangkan dalam bentuk surat pernyataan, dalam bentuk sumpah janji jabatan, itu harus kita komitmenkan dalam diri kita sendiri. Artinya semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang penyelenggara maupun pengawas, itu harus kita laksanakan dengan baik. Jadi jangan sampai ketika ada pekerjaan yang menumpuk, kita tidak hadir ke kantor atau menghindar. Artinya kita sendiri tidak memiliki komitmen dengan jabatan yang kita miliki. Ini sangat penting bagi seorang yang sudah menjadi penyelenggara, baik pengawas, itu harus memiliki komitmen dan konsisten dengan tugasan yang diemban. Jadi jangan sampai setelah ditetapkan jadi pengawas, jadi penyelenggara, ketika banyak permasalahan, banyak laporan, banyak demo di kantor, itu menghindar, lari dari kenyataan seorang penyelenggara. Ini artinya penyelenggaraan yang tidak komitmen dan tidak berintegritas. Jadi penting secara pribadi, itu harus ada komitmen dan ada integritas yang kuat ketika kita menduduki jabatan sebagai seorang penyelenggara maupun sebagai seorang pengawas. Contoh ya, pengalaman pribadi nih Mas Riki ya, penanya juga ya. Saya selaku ketua KPU zaman 2019 sampai 2024, itu saya di demo seminggu berturut-turut, mungkin saya di demo. Satu hari pun saya tidak pernah meninggalkan kantor. Saya hadapi semua yang berdemo saya itu. Saya jawab apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya. Artinya, semua permasalahan, apa yang disampaikan oleh masyarakat, baik peserta pemilu atau peserta pemilihan, secara gamblang kita sampaikan, sesuai dengan regulasi yang ada. Ketika kita menjelaskan berdasarkan dasar hukumnya jelas, aturannya jelas, yakin masyarakat itu paham dan tidak melakukan demo yang membabi buta. Jadi seorang penyelenggara, baik dia pengawas maupun dia penyelenggara dalam hal ini KPU, regulasi itu harus paham. Paham semuanya dan mengerti dan bisa diimplementasikan kepada seluruh kegiatan yang ada. Jangan kita sendiri yang tidak paham dengan regulasi. Jadi pemahaman regulasi, karena penyelenggara tingkat kabupaten itu adalah implementator dari regulasi yang sudah dibuat oleh regulator. Jadi kita ketika melakukan implementasi dari regulasi itu kita harus paham. Karena kadang-kadang ada ketidakpahaman atau kurang paham atau kurang jelas. Misal contoh, kenapa tidak ditetapkan bupati terpilih? Sementara itu masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah ini mereka ada demo misalnya. Itu harus kita jelaskan. Ini tidak bisa ditetapkan karena kondisinya bupati yang terpilih ini lagi disengketakan, dimohonkan di Mahkamah Konstitusi. Nah ini ada demo yang pernah saya alami. Dan banyak-banyak demo yang lainnya juga pernah saya alami, baik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga kita berkali-kali. Terakhir juga kemarin kita di demo dan sekarang juga kita masih dipetunkan. Artinya ada dari seluruh peserta atau masyarakat yang kadang-kadang belum paham secara keseluruhan regulasi antara Perbawaslu dengan undang-undang dan undang-undang pidana umum, ada yang belum begitu paham. Contoh di sengketa kita sekarang yang di Petun itu prosesnya laporan sudah kadaluarsa. Nah, dia minta di TSM itu, minta didiskualifikasi gubernur terpilih. Nah, kita tidak bisa karena aturannya jelas, Perbawaslu 9 jelas. Kalau sudah kadaluarsa artinya putusan pada sidang pendahuluan itu ditolak. Nah, ini kan ada ketidakpahaman antara pemohon melapor pada saat ke Bawaslu dan akhirnya kami juga di DKPPK dan sekarang kami dipetunkan kembali, ada 2 petun Bawaslu Sumsel itu di KIP juga. Jadi ada ketidakpahaman inilah kadang-kadang yang membuat seseorang melaporkan, tapi silakan saja, artinya ini kita sportif menggunakan ranah hukum yang ada. Nah jadi ketika kita menjadi penyelenggara, kesimpulannya kita harus komitmen secara pribadi, komitmen dengan lembaga, komitmen dengan sumpah janji jabatan yang sudah kita ungkapkan. Inilah yang meyakinkan masyarakat bahwa kita itu memang memiliki komitmen dan konsisten. Terima kasih Mas Riki. Selamat siang.
dan juga dengan sumpah. Baik, terima kasih banyak Ibu Mas Yati atas untuk seluruh sahabat Bawaslu kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah pertanyaan kolom komentar, dan kami kita cukupkan terlebih dahulu untuk yang memang pertanyaan masih belum terjawab. Kita akan bertemu lagi di Bawaslu Bicara berikutnya. Untuk episode kita cukupkan dahulu untuk sesi diskusi ini, dan sebelum kita tutup perjumpaan Jelek banget bicara ini, kan suara kita bagus ya. Iya, kita, Bagus. Iya, oke, kita cukupkan pada ini mungkin kendala juga, dan sehingga tidak maksimal. Baik, sahabat bawah, terima kasih banyak yang sudah hadir pada kesempatan, dan juga kami mengucapkan banyak kepada seluruh penonton yang sudah bersedia hadir kelaskan dan berseluruh secara dari melalui live ini. Semoga kita ketemu kembali live Instagram berikutnya, episode berikutnya bersama penulis-penulis lain di buku Kandi Mengawasi. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya Regi pamit undur diri beserta Bapak Ibu para penulis dari yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa berikutnya. Selamat siang dan selalu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Kak Mas, Kak Meta. Halo. Oke, sampai ketemu. Mas.